Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript bagian yang ke-39 dari jQuery, materinya tentang jQuery, dan yang ke-9 dari Ajax PHP Bootstrap bagian yang ke-7 tentang Ajax dan PHP Bootstrap, materinya masih update bagian yang kedua. Kita ke materinya langsung. Di video sebelumnya kita sudah bisa mengambil select data dari sini, kemudian menampilkannya ke dalam home form yang ada di dalam sini. Kalau kita klik ubah yang ini, dia sudah tampil dalam sini. Kalau kita ini, dia sudah tampil ke dalam sini. Kalau kita simpan, dia menjalankan function update. Kita langsung lihat di VS Code-nya. Di VS Code-nya, ketika submit ini, dia akan mengecek semua data yang dikirim, kemudian dicek apakah ID-nya ada isinya. Nah, jika kosong, dia jalankan insert. Kalau ada isinya, dia ke update. Nah, contohnya update ini dia menjalankan function update. Nah, ini di dalam sini update data. Ctrl S. Kita cek lagi. Kalau kita ke dalam sini kemudian ubah. Nah, ini kita refresh dulu. Kemudian kita simpan. Kita refresh lagi. Ubah. Simpan. Dia menjalankan update function update data. Ctrl S. Sekarang kita akan coba ambil data seperti yang di dalam insert. Kita akan refresh, kemudian ubah. Kita akan ambil data yang ini seperti di dalam insert. Ini kalau seperti ini bisa kita clear browsing data, kemudian cache, kita clear cache, kita refresh, ubah, kemudian nah ini keluar update data. Jadi kalau ada masalah dengan itu bisa di clear cache dulu. Update data, sekarang kita ambil yang ini. Kita akan copy saja dari yang function insert. Select data, kemudian insert data. Nah, ini kita akan copy semua. Kita klik kanan, kemudian copy, kemudian kita paste di dalam update data ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tambahkan satu lagi di dalam sini, Ctrl C, yaitu kita Ctrl V, kita beri nama di dalam sini ID pelanggan, ininya juga kita kasih ID pelanggan. Kita Ctrl S, ini kemudian kita arahkan ke file ini update.php. Jadi update.php dari app.js ini kita arahkan ke update.php. Update.php, kita Ctrl S, ini sudah masuk ke dalam sini. Kemudian kita akan ke insert.php ini, kita akan copy, Ctrl A, kemudian kita copy, kita masuk ke update.php, sini kita paste. Nah, ini paste. Kita akan tambahkan satu di dalam sini, yaitu kita copy, ini kurang satu, yaitu ID pelanggan. Kita bisa letakkan di sini. Kita tambahkan dalam sini ID pelanggan, kemudian di dalam sini juga ID pelanggan. Kita Ctrl S. Nah, ini kemudian kita akan atur SQL stringnya. SQL stringnya kita akan ubah dengan update. Untuk melihat SQL string kita bisa lihat di dalam sini. Di W3 Course ini ada menu tentang SQL update dalam sini. Update kemudian tabel name, set column, kemudian where, condition. Jadi ini kita bisa copy. Ini bentuknya. Kita taruh di dalam VS Code seperti ini. Ini kemudian kita Ctrl V. Update tabel name-nya adalah tabel pelanggan. Kita taruh dalam sini tabel name.
Kemudian set kolom sama dengan values. Ini value-nya seperti ini. Pelanggan. Ctrl X, ini value. Kemudian kolomnya di dalam sini pelanggan. Kemudian koma di bawah sini kita letakkan. Kemudian kolom 2 kita copy saja. Nah, kita paste kolom 2-nya di dalam sini. Kolom 2-nya di sini adalah alamat. Alamat karena dia pakai string, kita ambil menggunakan stringnya. Ctrl X, ini kita paste. Kemudian di dalam sini pelanggan ini juga kita kasih petik 1. Sini juga petik 1. Kemudian kita copy juga dari dalam sini. Ctrl C, ini kolom yang ketiga. Jadi ini sesuai dengan kolomnya, yaitu telepon. Telepon, kemudian ini juga diisi dengan telepon. Kemudian where condition, kondisinya adalah where ID pelanggan. Nah, sama dengan ini, sama dengan yang ada di dalam sini, yaitu variabel ID pelanggan. Karena ID pelanggan itu bukan string, maka tidak kita kasih petik-petik. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Dalam sini where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Ini kita kasih petik 2. Kemudian di dalam sini data sudah diubah. Dalam sini data gagal diubah. Kita Ctrl S. Ini kita sudah dapatkan. Jadi untuk SQL dari update adalah update tabel pelanggan, kemudian set kolomnya apa, isinya apa, kolom berikutnya lagi apa, ininya apa, ini kolomnya alamat. Jadi kolom alamat isinya alamat, kolom telepon isinya telepon. Jangan lupa kalau dia string kita kasih petik-petik. Karena di luar sini sudah petik 2, berarti dalamnya tinggal petik 1. Kemudian yang ini ID pelanggan, seperti kita lihat di dalam sini bentuk dari ID pelanggan ini bukan string. Jadi kalau kita lihat strukturnya, bentuknya adalah integer. Kalau ini varchar, nah itu string, berarti kita kasih tanda petik. Terus kita sudah cek di dalam sini. Berikutnya kita ke VS Code lagi. Di dalam VS Code kita cek lagi update data. Ini data pelanggan, ini ID pelanggan, ini isinya. Kita akan cek lagi di dalam pengiriman data dari sini. Nah, ini variabelnya adalah ID, berarti kita akan gunakan ID, bukan ID pelanggan. Jadi kita akan gunakan yang update data ini adalah ID, sesuai dengan data kiriman dari formnya. Jadi formnya ini kita masukkan ke dalam variabel ID. Jadi ID ini, kemudian ini dicek ID ini. Kalau ini juga kita bisa tambahkan. Nanti kita cek lagi di dalam update PHP, update data PHP. Di dalam sini ini kita ganti dengan ID. Jadi supaya sama, kirimannya adalah ID. Kita Ctrl S. Yang di app.js-nya juga kita cek lagi, ini ID. Kemudian ini ceknya ID, berarti yang di update data ini kita gunakan ID. Jadi ID, kemudian pelanggan, alamat, telepon. Kita Ctrl S, kemudian kita tes di dalam sini. Kita akan refresh dulu. Kita ubah city kosmetik, kita akan ganti city kos saja. Kita simpan. Nah, ini data gagal diubah, undefined index in ID. Nah, ini keluar error dari hasil update.php. Kita cek di dalam VS Code-nya. Kita buka update.php, kita cek lagi update tabel pelanggan, kemudian where. Nah, ini ID pelanggan. Kita cek errornya adalah undefined index ID in C. Berarti kita akan ada perubahan ID pelanggan ini, data pelanggan. Kita akan ubah ke ID pelanggan. Nah, ini salah. Harusnya adalah ID pelanggan seperti yang ada di dalam sini. Nah, ini ID pelanggan. Kita copy. Kita taruh di dalam update.php. Ini keliru tadi. Kita Ctrl S.
di ID pelanggan ini sama dengan yang ada di dalam sini, ID yang dikirim ini variabel-variabelnya. Jadi pastikan ini sama dengan yang ada di dalam sini. Jadi ini variabelnya yang dikirim, yang diterima. Jadi yang diterima itu PHP-nya yang menerima, yang ngirim adalah app.js-nya. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Kita refresh dulu. Kita ubah lagi. Citikus mati kita ganti dengan Citikus. Kita simpan. Nah ini data gagal diubah. Kita akan cek lagi di dalam PHP-nya, data gagal diubah. Kita ke update.php. Kita lihat di dalam sini untuk SQL-nya. Nah ini ternyata ada koma sebelum where. Kita Ctrl S. Jadi tidak boleh ada koma sebelum where. Jadi yang terakhir ini nggak ada pakai koma, kalau yang ini pakai koma, dan sebelum where tidak boleh ada koma. Kita Ctrl S. Kita akan cek lagi di dalam browsernya. Kita refresh, kemudian di dalam sini kita pilih Citikus mati, kita akan ubah menjadi Citikus. Kita simpan. Data sudah diubah. Ini sudah berubah menjadi Citikus. Jadi setelah dilakukan proses di app.js ini, update data, kemudian dia memanggil select data. Kita Ctrl S. Kita akan coba lagi di dalam sini, yaitu Rambo. Kita ubah menjadi Johnny Rambo. Kita simpan. Ini sudah berubah Johnny Rambo. Kemudian ini 00 ubah, kita ubah nomor teleponnya 0. Ini kita simpan. Nah ini sudah berubah. Jadi itu penggunaan dari update. Kita akan coba review lagi atau evaluasi lagi. Untuk pengiriman data kita sudah mengirim waktu menggunakan insert. Jadi dalam insert ini dicek lagi. Di sini ada kolom-kolomnya, ID diambil dari pagar ID ini, dari ID yang ada di dalam formnya. Jadi ada di dalam form ini, form control ini. Karena ID ini nanti tidak akan kelihatan, kita refresh. Nah ID ini akan kita hidden. Jadi di dalam sini kita akan tambahkan hidden. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh. Nah ini seperti ini. Jadi ID-nya sudah terhidden. Jadi ID itu ketika diklik di sini dia akan ngisi, ID-nya nggak ada. Kita refresh. Nah ID-nya sudah kita hidden. Nah, diambilkan dari dalam sini. Ini punya ID, namanya ID. Kemudian yang satu lagi yaitu pelanggan. Kemudian di dalam app.js ini diambil semua, taruh di dalam variabel. Nah variabelnya kita taruh di luar supaya fungsinya bisa ambil dari sini. Jadi ini adalah function. Kalau kita declare ID variabelnya di luar function, berarti semua function yang di bawah-bawahnya ini bisa pakai, karena posisi variabelnya itu ada di luar. Makanya kita deklarasikan di luar, kita isi dengan kosong dulu, baru kemudian dalam sini diisi. Nah di dalam sini ini dicek apakah ID ada isinya atau enggak. Kalau kosong dia jalankan insert data. Jadi yang di hidden tadi dicek. Kalau waktu ada penambahan insert otomatis ini kosong. Nah kalau kita ada di sini berarti dia ngisi, ID-nya itu terisi. Nah kemudian kalau dia ada isinya dia akan ke update data. Dia jalankan fungsi update data. Update datanya ada di dalam bawah sini, di update data ini. Nah data sini diambil lagi, ini kita bikin sebuah objek data pelanggan, kemudian ID-nya kita taruh di dalam masing-masing dari key ini. Key ini value-nya. Kemudian kita kirim melalui ajak menggunakan metode post. Karena kita mengirimkan data, berarti kita menggunakan post. Kalau mengambil data menggunakan get, URL-nya di PHP update.php, kemudian case-nya false. Di data JSON stringify kita akan ubah dari data pelanggan yang bentuknya objek ke dalam bentuk JSON menggunakan function JSON stringify. Kemudian begitu sukses dia akan mengambil kembalian dari update.php. Jadi echo, kita Ctrl S, echo yang diambil dari update.php ini akan masuk sebagai responnya. Jadi responnya itu mengambil nilai yang dikeluarkan oleh PHP itu di dalam respon ini. Jadi setiap dia mengeluarkan echo akan diambilkan oleh respon. Jadi sukses ini ketika sebuah request itu berhasil, dia akan mengirimkan respon. Nah ini respon ini diambil,
kita taruh dalam variabel out. Variabel out ditaruh di dalam elemen dari HTML yang bernama MSG HTML. Nah, ini variabelnya adalah out. Nah, itu materi tentang update data. Kita sudah selesaikan semua, select, insert, update, kemudian delete, sudah selesai semua. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.